Lah kebetulan yang sarjana itu Pak Muhadi dan Zainuddin. Baik Bapak, tadi jenengan sudah mulai menceritakan tokoh-tokohnya gitu. Saya mau tanya, di akses keluar masuknya lingkungan rumah sakit itu kan ada figura. Di situ ada fotonya jenengan sama Bapak Imam Muhadi. Itu kenapa kok bisa dua orang fotonya yang di situ? Mungkin ada bisa ceritakan. Oke, Mbak Karina. Jadi saya terangkan tadi awal bahwa awal pertemuan itu keluarga yang hadir itu sekitar 40 orang. Iya. Itu ada yang wong desa, ada orang ya, ada yang kiai, ada yang macam-macam. Kemudian di antara 40 itu alhamdulillah itu ternyata akhirnya mereka akhirnya punya kesimpulan, ya kalau bisa sih megang organisasi kumpulan ini ya keluarga. Terlebihnya untuk sarjana nih Pak. Pokoknya mereka yang mengatakan kalau bisa cari yang sarjana, karena mereka orang desa tuh Pak. Iya. Akhirnya alhamdulillah terus dihitung yang sarjana siapa ini Dari 40 orang itu. dari 40 orang itu. Akhirnya ketemu lah itu ada Muhadi Arjen. Jadi Muhadi Arjen. Akhirnya timbullah dua orang itu muncul sebagai seorang punya gelar sarjana pada waktu itu. Terus akhirnya ada yang muncul lah, kalau begitu bagaimana ini? Yowes gini, sing lemu jadi ketua, sing kuru jadi sekretaris. Pak Muhadi karena badannya gemuk, akhirnya beliau jadi ketua. Saya karena mengawal badan saya kecil, akhirnya jadi sekretaris. Akhirnya saya berdua akhirnya sebagai top figur daripada pengurus tadi, akhirnya menjadi terus kemana-mana berdua. Itu. Dan alhamdulillah ini tadi seperti saya sampaikan, Pak Muhadi pada waktu menggugah saya, itu, bagaimana ini Obio Panggang ini ternyata kita harus siap, kita harus bekerja, akhirnya berdua ini akhirnya bisa berjalan lebih lanjut. Dan demikian akhirnya pengurus itu pada waktu itu top figurnya saya dengan Pak Muhadi, akhirnya ada wakil ketua dan sebagainya. Kemudian tiap-tiap kecamatan setiap ada di situ ada orang yang kena musibah, itu dibentuk perwakilan daerah kecamatannya. Ada Kecamatan Talun, Kecamatan Ringi, Serengat, dan sebagainya. Itu maksudnya musibah kecelakaan itu? Iya, musibah. Korbannya siapa saja gitu? Iya. Jadi kayak ada penanggung jawab. Iya, jadi gitu. 111 itu, keluarga 111 itu loh, itu perlu diadakan silaturahim, perkumpulan perjuangan bagaimana. Akhirnya terus disepakati diberi nama Koordinator Keluarga Suhada Haji Blitar. Lah akhirnya organisasi kan harus ada yang mimpin, yang mimpin akhirnya ditunjuk Pak Muhadi dan saya. Akhirnya berdua ini seakan-akan koyo-koyo masa Suhada Haji ini pengendalinya ada orang, sebenarnya pengurusnya banyak ya, tapi top leadernya memang berdua. Jadi itu alasannya ya Pak. Iya. Kenapa kok di situ fotonya cuma dua orang? Iya, gambarnya kok wong loro gitu. Iya. Mungkin dari tokoh-tokoh itu pendirinya, apa ada yang masih sugeng, masih sehat? Sekarang masih ada. Siapa, ada. Pak? Di antara yang masih sugeng itu Pak Masud Hadi. Pak Masud Hadi sekarang di sebelahnya masjid pondok Mantenan, itu masih hidup. Kemudian lagi mati deh, ya itu yang masih jelas itu. Masih hidup. Iya. Dulu waktu kejadian kecelakaan itu jenengan usia berapa? Saya lahir tahun 48, kemudian tahun 74 berarti itu kondisi jenengan sudah jadi
mahasiswa? Sudah sarjana. Oh, sudah sarjana. Sarjana. Jadi kebetulan gini Mbak, saya dengan Pak Muhadi itu kenalannya itu gara-gara saya lebih dulu lulusnya. Karena saya ini lahir tahun 48, Pak Muhadi kalau tidak salah lahirnya tahun 50. Jadi usianya tua saya. Lulusnya juga duluan saya. Kemudian bahasan skripsinya hampir sama. Sama-sama membahas tentang agama Hindu. Ya. Saya membahas agama Hindu dari segi sosial, Pak Muhadi membahas agama Hindu dari segi kepercayaan. Nah, akhirnya ketemu sama-sama membahas agama Hindu, akhirnya saling ngalah di Syuhada Haji, akhirnya ketemu juga berdua, akhirnya memperjuangkan Syuhada Haji ini akhirnya tetap sambung, itu gara-gara itu. Sehingga gambar berdua itu mulai dari mahasiswanya sudah kenal, walaupun Pak Muhadi lulusan Surabaya, saya lulusan Jogja, itu akhirnya itu gandengnya di situ. Ya. Dulu berdirinya monumen itu kan di usia muda, otomatis waktu itu ibu belum jadi pendampingnya Bapak Zen. Jadi belum kenal juga. Iya. Jadi gimana Bu? Kayak keriwuhannya jenengan ikut dari awal menikah, terus ikut terjun mengikuti Bapak mengembangkan kayak organisasinya sampai pada akhirnya terbentuk poliklinik. Mungkin dari biasanya kan kalau orang menikah itu kayak romantis dulu, tiba-tiba jenengan harus ikut berkecimpung menjalankan organisasinya. Bisa jenengan ceritakan sih? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu kami memang belum adanya Syuhada Haji ini, kami memang belum mengikuti secara karena saya dengan Pak Zen itu belum menikah. Jadi kami cuma tahu gitu saja. Karena saya waktu itu ngajar di SMP Darussalam dan Pak Zen berkecimpung di sini. Berarti kayak tetanggaan gitu ya. Jadi karena tiap hari ketemu, tiap hari lihat. Cuma waktu itu karena memang karyawan di sini kan belum banyak. Waktu peresmian tahun 77 peresmian ya kan, waktu peresmian itu ya itu balai kesehatannya Pak Bersalin. Oh bersalin ya, dulu. bersalin ya Tahun 80. tahun ya tuh waktu peresmian itu kami ingat bahwa karena di sini belum ada tenaga kerjanya, karena belum begitu banyak, kan perlu penerima tamu, perlu pengalungan bunga dan lain sebagainya, maka guru-guru dari SMP Darussalam itu diminta untuk partisipasi, demikian juga murid-muridnya untuk menyambut waktu itu Pak Menteri Agama Pak Alamsah kalau tidak salah itu ya kemarin ya. Jadi kami ikut mengayu bagio lah istilahnya di situ, sehingga kami juga ikut repot waktu itu ya. Setelah kami menikah pada tahun 80 ya, karena memang sebenarnya bapaknya waktu itu sudah mulai kerja ya. Nah, waktu itu kemudian kami dititipkan ke orang tua, jadi tidak jadi satu ya, tidak jadi satu karena memang situasinya juga karena perjuangan ya, gimana ya, kami sering ditinggal. Kalau pagi itu ditinggal ngajar ya, kemudian kalau sore itu di Syuhada itu sampai pulang sampai malam-malam ya gitu. Sampai berdirinya Syuhada Haji ini sampai berjalan itu sekitar kira-kira sampai tahun 85 baru kami pindah ke tempat sekarang dekat ya, dekat rumah sakit ya, ini. Dekat di sini pun itu juga karena pilihan untuk bagaimana bisa mengurusi Syuhada itu dengan sempurna ya, bisa berjalan dengan baik, maka harus setiap hari itu tetap ada di sini. Maka kami berusaha untuk berada di sekitarnya saja. Demikian juga Pak Muhadi juga demikian, juga menempati tempat yang sangat dekat, sehingga walaupun awal-awalnya itu kami diangkat pertama kali itu bukan di daerah Blitar, di Samarinda, di Kalimantan ya. Pak Muhadinya diangkat di
Surabaya, dan Pak Jen itu diangkat di Kalimantan. Jadi dulu itu rumah sakit itu rumah bersalin itu didirikan ibarat kata jenengan masih usia muda. Mohon maaf sebelumnya, untuk dana jenengan yang jenengan persiapkan membangun sebuah rumah bersalin yang biayanya nggak mungkin murah ya Pak ya, mesti butuh alat kesehatan, kayak membayar gajinya karyawannya. Itu bagaimana perjuangannya jenengan sama Bapak Muhadi? Oke Mbak Karina, jadi begitu pada waktu terjadi musibah itu, keluarga Syuhada Haji, setiap keluarga Syuhada Haji itu mendapatkan, setiap orang yang kena musibah itu mendapatkan asuransi. Jumlahnya kalau tidak salah itu 3.350.652 rupiah Itu per orang yang meninggal dunia. Kalau seperti jenengan, Saya karena 2 orang, oh, jadi berarti saya 3.300.000 kali 2 berarti 36.600-an lebih itu saya. Nah, pada waktu itu uang itu diserahkan oleh pemerintah itu melalui Bank Bumi Daya Surabaya. Nah, karena orang desa ngambil uang di Surabaya juga bingung, yang mengambilkan saya dan Pak Muhadi. Lama-lama akhirnya saya dan Pak Muhadi oleh Bank Bumi Daya dituntun supaya itu ditransfer ke Bank Bumi Daya yang terdekat. Akhirnya saya naikkan ke Bank Bumi Daya Kediri, akhirnya masuk Bank BNI 46. itu yang di Blitar. Yang di Blitar ya, semuanya itu akhirnya semua bisa masuk Bank BNI 46. Kemudian saya itu pada waktu dengan Pak Muhadi itu akhirnya punya ide membuat rekening Mbok Menowo, keluarga itu menyumbang. Alhamdulillah waktu itu ngumpul uang uang itu 540.000. Alhamdulillah 540.000 itu antara lain adalah dari keluarga Bu Hajah Siti Halimah, mbahnya Pak Muhadi, dan Bapak Haji Husari. Kemudian dari keluarganya Bu Waisatun dan Pak Masukin, itu keluarga saya. Itu antara lain itu masing-masing waktu itu kalau tidak salah ya sekitar keluarga 4 itu mengumpulkan kira-kira uang 400-an. Yang 150 itu dari keluarga itu mengumpulkan ada 10.000, 15.000 dan sebagainya. Sampai terkumpul 100.000. 540.000. Yang 400.000 dari ya, 4 orang tadi, ya, 2 keluarga. Ditambah beberapa yang lain, Ya. akhirnya 540. Dan ini untuk membuat monumen kan tidak mungkin, Pak. Iya. Tidak mungkin. Tetapi saya akhirnya dengan Pak Muhadi punya ide. Ya, punya ide, saya diberi ilmu oleh beberapa kiai, bagaimana caranya mengadakan satu acara yang bisa memancing dana. Akhirnya diadakan peringatan 100 harinya Syuhada Haji. Nekat kita 100 hari haji itu, 100 harinya itu menekat mengadakan peringatan 100 harinya sambil meletakkan batu pertama pembangunan monumennya. Itu di mana, Pak? Di sini. Jadi monumen masjid dan monumen rumah sakit itu diletakkan ya di Pakunden. Ini sementara ya, saya terangkan nanti supaya ada urutnya. Kemudian setelah itu dengan dari mana kami tidak belum mikir dana dari mana. Poin penting nekat. Yang penting jalan dulu 100 hari. Yang penting nekat 100 hari itu. Kemudian 100 hari itu tiap keluarga, tiap jamaah haji itu yang kena musibah itu urunan 10-an ribu. Alhamdulillah bisa digunakan, dan alhamdulillah hanya Allah yang menggerakkan. Lisannya Pak Dirjen Haji atas nama Menteri Agama yang datang waktu itu bertanya kepada Pak Muhadi, untuk bangun monumen itu uang dari mana? Ya dari sumbangan para keluarga yang mendapatkan asuransi. Oleh Pak Dirjen, jangan Dek, itu haknya orang susah, itu haknya anak yatim, anak orang susah.
jangan diambil. Datang aja ke Jakarta, nanti saya bantu. Allah menggerakkan demikian. Akhirnya saya Pak Muhadi terus datang ke Jakarta bolak-balik, akhirnya timbullah akhirnya bisa membuat poliklinik dengan 3 orang karyawan. Setelah itu 3 orang karyawan, gitu, kita untuk bayari mereka tiap bulan bagaimana? Kita juga bingung. Tapi Allah memberikan jalan keluar. Antara lain ada beberapa donatur. Antara lain donaturnya adalah dari percetakan Warga Dharma. Itu saya sebut saja nanti supaya keluarga-warga Dharma juga berupa ingat bahwa waktu itu Warga Dharma tiap bulan memberikan sumbangan 10.000 untuk memberikan menyumbang pembayaran 3 orang karyawan. Oke, setelah itu akhirnya terus berkembang. Oleh Pak Dirjen Haji, oleh Bapak Menteri, kita diarahkan mendapatkan sumbangan dari Garuda, dari Mandala dan sebagainya. Yang besar sumbangan itu dari Bapak Presiden 10 juta, kemudian dari Belanda itu 25 juta. Itu akhirnya bisa kita gunakan membuat rumah besarin Juanda Haji yang akhirnya diresmikan tadi, dikatakan tahun 80 diresmikan itu. Itu dari situ dananya. Itu dananya ternyata ya didapat dari, alhamdulillah digerakkan dari, dimudahkan oleh Allah juga dari sana-sana. Terus setahu saya monumen Juanda Haji itu nggak cuma di Blitar saja ya Pak ya? Setahu saya ada yang di Surabaya juga. Apakah itu juga ide dari jenengan Pak sama Bapak almarhum Bapak Muhadi? Ya, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kerohanian ide pada saya berdua. Sehingga pertama kali aslinya monumen itu diletakkan di Kagunden semua. Rumah sakitnya sebelah selatan, masjidnya sebelah utara. Setelah datangnya Bapak Bupati Edi Slamet, kemarin saya singgung pada waktu hall, itu Bapak Edi Slamet akhirnya punya ide, sudah, soal masjid itu urusan saya akan menjadikannya. Akhirnya ada Pak Edi Slamet, akhirnya masjid itu diselesaikan oleh Bapak Bupati dengan catatan tempatnya dipindah ke Kebonrejo. Jadi awal mula dulu yang di utaranya rumah sakit dipindah ke Kebonrejo. Karena waktu itu di sini masih daerah perkampungan, listrik belum ada, bahkan apa-apa belum ada. Akhirnya pindahkan ke Kebonrejo. Namun masjid ini tetap karena sudah kadunia dikai masjid, tetap harus dilanjutkan, tetap menjadi masjid. Akhirnya kita beri nama Masjid Darussalam, kita serahkan pada masyarakat di Darussalam. Setelah itu kemudian untuk yang ketiga, masjidnya ada di Juanda. Alhamdulillah pada waktu dengan Pak Muhadi, kita itu pada waktu unggahan pertama, karena kita itu setiap kali akan puasa keluarga Juanda kita ajak unggahan ke Ngampel. Waktu itu kita mampir di Juanda. Waktu mampir di Juanda, kebetulan sedang upacara penerimaan oleh Bapak Gatot, waktu itu komandan Juandanya, saya dengan Pak Muhadi hanya bisi saya jen bicara nih tersahwe. Akhirnya Pak Muhadi langsung pidato, Bapak Komandan, kalau mungkin kami bisa hari ini diberi kira-kira tempatnya di mana kami bisa membangun masjid di Juanda untuk menandai mereka meninggalkan telapak terakhirnya Juanda Haji di Juanda. Itu bicara begitu. Alhamdulillah Allah memberikan sesuatu kekuatan rohani yang lain juga. Bapak Gatot langsung, oke, terima kasih, terima kasih. Nanti mereka meninggalkan telapak kakinya di Juanda terakhir kali di Indonesia, dari Juanda, di sini akan kita buatkan masjid. Itu jangan sampai yang bikin kami, karena ini tempatnya angkatan laut. Ini kan nanti kami pikirkan bagaimana. Alhamdulillah Bapak
Komandan Juanda berhubungan dengan Pak Gubernur. Akhirnya Pak Gubernur sudah, itu nanti yang membuatkan gubernur. Setelah itu akhirnya kita di Jakarta ketemu Bapak Dirjen Haji. Kita minta bagaimana kita bisa di sana, di Maskeria ada ditandai. Kalau bisa berupa masjid. Pak Dirjen, alhamdulillah sudah deh, itu sudah kamu pikirkan. Jadi bukan berarti sana itu kedarungan sini, tidak. Akhirnya kerenteking hati kita dengan kerenteking hati Bapak Dirjen dan Menteri Agama itu sama. Di sana perlu diadakan masjid, dan alhamdulillah di Maskeria juga ada masjid Syuhada Haji. Namanya juga Masjid Syuhada Haji. Saya lupa kemarin namanya apa waktu saya akan datang dengan Hasim kemarin. Yang jelas itu masjidnya Masjid Haji. Pada waktu saya datang ke Maskeria ziarah beberapa tahun yang lalu dengan Dr. Hasim itu oleh di kedutaan saya dimampirkan ke situ, ketemu dengan takmir masjid itu, keluarga masjid itu juga diperkenalkan kita keluarga haji, sana keluarganya keluarga masjidnya masjid karena adanya kecelakaan haji itu Mbak. Iya Bapak, ternyata dari apa itu namanya, awal mula musibah sampai pada akhirnya jenengan nggak boleh berlarut-larut. Jenengan sama almarhum Bapak Imam Muhadi harus bangkit, jangan terus-terusan bersedih. Akhirnya jenengan terinspirasi membangun monumen yang gunanya awalnya bukan hanya untuk ya, memang itu peristiwa penting, menjadi ajang silaturahmi bagi keluarga yang menjadi korban, sampai akhirnya alhamdulillah bisa, yang awalnya menjadi rumah bersalin bisa menjadi sebuah rumah sakit yang alhamdulillah cukup besar sekarang, yang bisa menjadi kebanggaan kita. Pada awalnya saya ingin tahu juga alasan jenengan bisa membangun rumah bersalin itu apa, kayak tujuannya jenengan itu apa, kok bisa kepikiran sampai jadi rumah sakit? Kenapa, kan nggak cuma monumen aja gitu, mungkin bisa jenengan ceritakan kok bisa terinspirasi. Oke Mbak Karina, waktu itu saya dengan Pak Mahdi pada waktu itu, terus beberapa keluarga yang tadi berjalan itu, kita perlu mendorong pemerintah membuatkan monumen. Nah, pada waktu itu sering terjadi monumen itu kan bentuknya hanya tugu dan sebagainya. Akhirnya terus keluarga ini akhirnya mempunyai satu pemikiran mendorong membuatkan monumen. Nah, alhamdulillah waktu itu pada waktu rapat itu yang mungkin sudah Pak Mahdi mengusulkan kita mendorong pemerintah membuat monumen. Akhirnya terus ada beberapa orang yang mempunyai ide monumen itu kalau bisa monumen hidup. Akhirnya terus karena monumen hidup terinspirasi oleh perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah itu mendirikan Masjid Kuba. Maka terinspirasi oleh itu nantinya monumen Syuhada Haji itu berupa masjid. Ya, bapak-bapak, para sesepuh, orang keluarga yang sudah sepuh, para kiai terutama, itu menghendaki itu karena itu mau sesuai sunnah, membangun masjid sesuai dengan sunnah itu. Nah, saya dengan Pak Mahdi punya ide lain. Mengapa? Kita itu benar, kita punya masjid, tapi kalau mati tidak husnul khotimah bagaimana? Umat Islam kan tidak punya rumah sakit, belum ada rumah sakit Islam itu belum ada. Akhirnya kita mempunyai, kalau bisa orang itu omoloro di rumah sakit itu harapan sembuh, sing mesti kan mati. Lek mati bicaranya bisa husnul khotimah, la ilaha illallah, itu saja. Akhirnya yuk semuanya kita usul untuk membuat rumah sakit. Akhirnya terus kami dari anak-anak muda, Pak Mahdi dengan saya dan teman-teman yang muda yang bisa kita ajak ngomong, yang tua-tua ingin masjid, yang muda-muda ingin rumah sakit. Akhirnya terputuskan, ya sudah, ya masjid, ya rumah sakit. Nah, kebetulan Mbak, ini perlu saya ungkap, di Blitar itu ada 2 proyek yang pada waktu itu tersendat, kelihatan tersendat. Pertama masjidnya di belakang ini sudah ada fondasinya, tetapi berhenti karena dananya tidak muncul.
Kemudian yang kedua, ada rumah sakit yang Muhammadiyah sudah semangat membuat rumah sakit di Sentul, di selatannya makam Bung Karno. Akhirnya ada orang namanya Haji Ali Muhsin usul proyek ini nanti melanjutkan niatnya orang-orang yang sudah melangkah. Di Muhammadiyah melangkah membuat rumah sakit, di Pak Haji Bakri membuat langkah membuat masjid. Yang dituding asalnya dua ini. Tetapi akhirnya karena Muhammadiyah itu semua asetnya itu miliknya PP Muhammadiyah, maka terserah Pak Muhadi dan Dijen bisa ke Jogja untuk minta izin dilanjutkan. Ternyata akhirnya sudah kita kesulitan waktu itu, akhirnya kita putuskan semua masjid dan rumah sakitnya ada di Pakunden ini dengan tanah yang sekecil itu. Atas. Yang penting kita semangat untuk mewujudkan itu, Mbak Karima. Asalnya. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang lumayan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya yang memberikan kekuatan, Allah yang menggelontorkan dana, Allah memberikan bimbingan, Allah yang memberikan satu segala kekuatannya, semata-mata semuanya tidak ada karena minallah, dan insya Allah semuanya akan ilallah gitu. Ya, alhamdulillah dari ulasan cerita jenengan, jadi saya mulai paham. Mungkin dengan adanya podcast ini masyarakat juga lebih paham, yang sudah banyak datang ke rumah sakit kita untuk berobat, lebih tahu sejarah dari rumah sakit ini. Kedepannya semoga rumah sakit ini terus berkembang dan semakin jaya, semoga semakin lebih besar lagi. Jadi banyak masyarakat yang datang ke sini, semoga sembuh, ataupun kalau meninggal semoga husnul khotimah sesuai dengan visi rumah sakit kita ya Pak. Menjadikan rumah sakit Suwada Haji sebagai pusat syiar Islam. Iya. Baik, kita nggak terasa ngobrolnya sudah lumayan panjang. Jadi mungkin jenengan ada kayak saran atau masukan bagi keluarga-keluarga yang menjadi korban, atau mungkin pesan yang mau jenengan sampaikan. Oke, terima kasih para pemirsa, khususnya para keluarga dan umumnya para umat Islam yang bisa menyaksikan hal ini. Sekali lagi, rumah sakit ini dan monumen ini kita bangun dalam rangka untuk menandai kejadian musibah itu. Dan niat kita tidak ada lain, semuanya adalah karena ada musibah. Dengan demikian maka setiap kali di Suwada Haji, di rumah sakit khususnya, itu setiap kali acara selalu doa itu kita berikan kepada para almarhum Suwada Haji. Oleh karena itu para keluarga, tolong kita tetap tidak nguri-nguri, tetapi tetap mengingat kepada almarhum kita berikan doa kepada mereka, mudah-mudahan mereka di sananya dalam keadaan yang hidup ayem dan tenteram, dan keluarga, anak-anak cucunya semuanya nanti terinspirasi bahwa kesusahan itu tidak hanya tetap digunakan untuk kesusahan, tapi kesusahan bisa dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan itu. Nah, kemudian para umat Islam yang lain kami mohonkan juga pengertian bahwa setiap kita melangkah, manjada wajada, siapa yang mau sungguh-sungguh dia akan dapat. Nah, kemudian karena sungguh-sungguh dapat, alhamdulillah rumah sakit ini bisa berkembang demikian. Pertama karena Allah, kemudian kedua karena doa kita pada Allah, yang ketiga karena kita usaha. Oleh karena itu antara usaha doa, jangan sampai kita lewatkan. Dan kepada karyawan seluruhnya, sekali lagi Anda menjadi karyawan rumah sakit Suwada Haji membawa visi dan misi yang indah, menghantarkan orang di rumah sakit ini, khususnya menghantarkan orang kalau bisa menjadi sehat, kalau sampai diambil Allah, mereka diambil dengan husnul khotimah. Karena tugas yang demikian, maka Anda para karyawan, ini harapan saya, semuanya jangan hanya mengusahakan, tapi dirinya harus memulai diri. Saya berkali-kali saya sampaikan, setiap malam hari jangan lupakan perbanyak istighfar, perbanyak membaca sholawat. Insya Allah dengan dua amalan itu Allah akan dekat dengan kita, hari depan kita akan lebih cerah, anak-anak cucu kita akan lebih cerah.
Insya Allah Anda bekerja di sini berbarokah, dan karena barokahnya akhirnya anak cucu sampai keluarga tetap sakinah mawaddah dan rahmah yang kita capai. Itu beberapa pesan saya baik pada masyarakat dan pada keluarga dan pada karyawan Syuhada Haji. Sekali lagi mudah-mudahan ini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berkecimpung di sini mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, keluarganya keluarga yang rukun damai, kemudian ilmu yang didapatkan, harta yang didapatkan, harta yang thayyibah dan yang halal dan yang baik. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Mbak Lali. Terima kasih Bapak. Yeah. Mungkin dari Ibu Zen ada tambahan juga pesan? Saya kira pesannya juga hampir sama semacam itu, hanya kami menambahkan sedikit ya. Karena memang Syuhada Haji mulai dari nol, kemudian dengan usaha yang sungguh-sungguh dan dengan doa itu Allah memberikan kemudahan semacam ini. Saya kira itu bisa menjadi inspirasi daripada kita semua, bahwa setiap orang melangkah hendaklah kita dengan niat yang sungguh-sungguh, dan kita selalu mohon pada Allah untuk diberikan bantuan, Kelancaran. ya, dan ridhonya itu tadi penting begitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di acara podcast kita pertama ini. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah informasi atau wawasan tentang Syuhada Haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Semoga podcast ini semakin berkembang dan menjadi wadah informasi untuk Syuhada Haji. Jadi kami mohon untuk dukungannya, like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya, dan bisa memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat dan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekian podcast untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.